Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Adina Khairi Nasution. Saya dari angkatan 4 kelompok 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang manajemen ASN. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu salah satu fungsi dari ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Coba saudara uraikan sosok ideal dari seorang ASN yang mampu menjalankan fungsi tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN, pada pasal 10 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dengan fungsi yang melekat tersebut, ASN diharapkan mampu menjadi teladan dalam menyikapi setiap tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh atau merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, tidak menyampaikan serta menyebarkan unsur-unsur kebencian yang terkait dengan SARA dan tetap menjaga integritas loyalitas terhadap bangsa dan negara, serta tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang 1945, dan memegang teguh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oke, baiklah, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana penilaian saudara terhadap ASN di lingkungan saudara yang bekerja dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa? Penilaian saya terhadap rekan-rekan kerja saya dalam menjalankan fungsi PNS, yang salah satunya adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dapat dikategorikan baik. Karena rekan-rekan kerja saya rata-rata memiliki sifat kerjasama yang tinggi, selalu melibatkan siapapun, hingga bersifat toleran. PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa sudah dijalankan kepada seluruh rekan-rekan kerja, baik PNS maupun non-PNS, agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pertanyaan nomor 3, berikan gagasan saudara untuk meningkatkan peran dan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari interpretasi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kewenangan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN secara nasional dinamakan Undang-Undang ASN kepada BKN. Sementara dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Dasar ASN dijelaskan bahwa salah satu fungsi pegawai ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Adapun cara agar meningkatkan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa diantaranya adalah: yang pertama, menjaga kondisi agar tetap damai. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, serta agama. Yang ketiga, senantiasa harus bersikap profesional dalam segala kondisi, tidak membawa masalah pribadi dalam pelaksanaan pekerjaan negara. Dan yang terakhir, harus selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya. Pertanyaan yang nomor 4. Kode etik dan kode perilaku ASN, salah satunya berbunyi, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan. Bagaimana penilaian saudara tentang adanya konflik kepentingan yang terjadi di tempat bekerja? Berikan contoh konkretnya. Banyak sekali konflik kepentingan yang terjadi di dunia pendidikan. Contohnya, terjadinya tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar mungkin sudah menjadi hal yang umum belakangan ini. Media massa selalu memberitakan tentang fenomena yang terjadi di antara para remaja di mana masih menempuh pendidikan. Waktu yang seharusnya dilakukan untuk belajar, malah mereka gunakan untuk saling menyerang satu sama yang lainnya. Tawuran antar pelajar ini semakin menjadi semenjak dibentuknya geng-geng
Rasa persahabatan yang kuat membuat mereka merasa bagaikan satu tubuh. Apabila ada anggota yang mendapat masalah, maka semua anggota akan ikut campur atau turun tangan untuk membantu menyelesaikannya. Yang menjadi masalah ialah emosi yang belum stabil pada usia mereka. Masalah yang semula dianggap kecil bisa berakibat fatal karena dihadapi dengan penuh rasa emosi. Pertanyaan yang terakhir, apa gagasan saudara supaya ASN terhindar dari konflik kepentingan tersebut? Nah, agar ASN terhindar dari konflik kepentingan adalah diantaranya yang pertama, harus bersikap netral. Yang kedua, menjadi fasilitator. Yang ketiga, orang yang terlibat konflik harus dipertemukan dalam satu ruang diskusi untuk mendapatkan solusi terbaik. Yang keempat, mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Yang kelima, sebagai fitur teladan di lingkungan masyarakat. Demikianlah jawaban-jawaban yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.